Salam Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera. Jumpa lagi dalam Mesbah Kehidupan. Hari ini kita akan sharing perjanjian Tuhan pada orang percaya. Perjanjian merupakan kesepakatan yang memberikan akibat hukum. Jika ada salah satu yang melanggar dalam perjanjian, maka pihak yang melanggar akan terkena sanksi atau pembatalan. Dalam Alkitab kita mengenal beberapa perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Di antaranya ialah perjanjian Tuhan dengan Nuh, perjanjian Tuhan dengan Abraham, dan perjanjian-perjanjian lainnya. Kali ini kita akan sharing perjanjian Tuhan dengan Abraham. Perjanjian ini sendiri dalam bahasa Ibrani kita kenal dengan istilah berit. Berikut adalah perjanjian Tuhan dengan Abraham. 1. Perjanjian untuk memberikan tanah Kanaan. Yang kedua adalah perjanjian melipat ganda keturunan. Yang ketiga adalah perjanjian berkat bagi keturunannya. Janji untuk menerima tanah Kanaan. Kejadian 12 ayat 2-3 berkata, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat namamu masyhur. Aku akan membuat engkau menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Aku akan membuat semua kaum di muka bumi mendapatkan berkat olehmu." Jika dalam perjanjian bisnis kita mengenal istilah syarat dan ketentuan berlaku. Janji Tuhan pada Abraham, kita juga ada syarat dan ketentuan berlaku. Abraham tidak hanya mendengar janji lalu tinggal diam di tempat menunggu pengenapan janji, tetapi Abraham harus melangkah. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Apa yang harus dilakukan oleh Abraham terhadap janji Tuhan di atas? Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jika karena keluarga besar bapaknya adalah penyembah berhala." Inilah tindakan iman Abraham. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kejadian 12 ayat 4. Perjanjian yang kedua adalah melipat gandakan keturunan. Kejadian 15 ayat 5-6. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, "Lihat ke langit, hitung-hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Perjanjian yang ketiga adalah perjanjian berkat bagi keturunannya. Tidak ada yang lebih tinggi dari Tuhan. Dan atas tindakan iman Abraham yang luar biasa ini, Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri pada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anaknya yang tunggal kepadaku." Kejadian 22 ayat 6. Apa yang dilakukan Abraham?
Abraham melakukan iman dalam tindakan dengan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu anak perjanjian yang telah dinanti-nanti dalam waktu yang panjang. Yang terbaik bagi Abraham bukanlah harta benda, tetapi anak perjanjian. Karena tindakan iman Abraham, maka Tuhan mengulangi lagi 3 janjinya, yaitu berkat tanah perjanjian, berkat pelipat gandaan keturunan, dan oleh keturunan Abrahamlah semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Karena Abraham mendengar firman Tuhan. Hari ini kita orang yang beriman. Galatia 3 ayat 9 menulis, jadi mereka yang hidup dalam iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.